Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saburo, sahabat-sahabat Saburo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara ilmu sharaf dengan ilmu nahwu. Apa perbedaan di antara keduanya? Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian daripada ilmu sharaf. Ilmu sharaf adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal atau kondisi sebuah kata dari sisi sigohnya, wazannya, kemudian binanya, serta bagaimana cara mentasrifnya. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah bahwasanya dalam ilmu sharaf kita tidak membahas bagaimana meletakkan kata tadi di dalam sebuah kalimat, dalam sebuah tarkib atau susunan kalimat. Itu ilmu sharaf. Sebagai contoh yang dibahas dalam ilmu sharaf itu bagaimana misalkan ada sebuah kata kataba, bagaimana kita merubahnya ke dalam sigo yang lain seperti sigo fi'il mudhari, jadinya yaktubu. Kemudian menjadi ismul fa'il, misalkan katibun. Kemudian misalkan isim makan, contohnya maktabun. Maktabun. Nah, ini ismul makan. Kita yang menunjukkan tempat. Nah, ini pembahasan sharaf adalah bagaimana merubah satu bentuk kata ke dalam sigo-sigo yang lain. Ini misalkan sigonya fi'il mudhari, ini ismul fa'il, ini ismul makan. Nah, kalau dalam ilmu nahwu, an-nahwu dia sama-sama membahas kata, kalimat. Tetapi ilmu nahwu itu ia bahas an ahwalil kalimah inda tarkibiha fil jumlah au fil kalam min haisul i'rab wal bina. Jadi kalau ilmu nahwu itu membahas kata ketika dia disusun ke dalam sebuah susunan kata atau ke jumlah dari sisi i'rab dan binanya. Yang dimaksud i'rab di sini adalah perubahan akhir dari sebuah kata. Jadi dia akhirannya atau harokat akhirnya itu bisa berubah apa tidak. Sebagai contoh, jikalau ini adalah pembahasan ilmu sharaf, ini sharaf ya, pembahasan ilmu sharaf dibahas seperti ini. Kalau ilmu nahwu, bagaimana meletakkan kata-kata ini ke dalam sebuah tarkib atau susunan kata, termasuk apa perubahan yang terjadi di akhirnya. Sebagai contoh, kita ambil kata kataba, di mana sigohnya adalah fi'il madhi. Nah, bagaimana kita letakkan ke dalam tarkib, misalkan kataba Muhammadun, kan? Kataba Muhammadun. Nah, dalam ilmu nahwu itu akan dibahas tentang al-ikhwal berkaitan dengan akhirannya ini. Awakhirul kalimah dalam sebuah kata ketika disusun dalam sebuah jumlah atau kalam. Dimana kalau dalam pembahasan nahwu kita akan membahas tentang ini termasuk dalam kategori mabni atau mu'rab, atau akhirannya ini bisa berubah apa tidak. Nah, misalkan ini fi'il madhi, dia ini termasuk kategori mabni di mana dia tidak berubah akhirnya. Sementara sebagai contoh yang lain juga, misalkan ada kalimat katibun, misalkan di sini
kalimat atau berkata dalam sebuah jumlah. Jalasa al-katibu. Nah, dalam ilmu nahwu yang dibahas adalah kedudukannya sebuah kata di dalam sebuah tarkib atau dalam sebuah jumlah. Di sini kedudukan sebagai apa? Misalkan contoh sebagai fa'il, maka ketika dia sebagai fa'il ini dikaitkan dengan kondisi terakhirnya. Apa dia mu'rab atau mabni? Apa kata ini bisa berubah-ubah akhirannya apa tidak? Kalau katib ini sebagai contoh, dia bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena ketika kita rubah susunannya, dia akan berubah juga akhirannya. Contoh, nazartu al-katiba. Coba perhatikan, kalau di yang pertama dia berharokat atau akhirannya pakai doma, sementara di sisi yang kedua, di contoh yang kedua dia berharokat fathah. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga misalkan al-qalamu lil katibi. Al-qalamu lil katibi. Bahkan kalau yang pertama doma, yang kedua fathah, yang ketiga ini pakai kasroh. Nah, dalam ilmu shoroh akan dibahas kenapa dia ini pakai doma, kenapa dia pakai fathah, kenapa dia pakai kasroh. Kalau ada kata yang bisa berubah-ubah bentuknya atau akhirannya seperti ini dalam ilmu nahwu disebut dengan mu'rab. Mu'rab berasal dari kata i'rab. Sementara kalau yang di awal tadi kata Muhammadun, dia ini tidak bisa berubah-ubah akhirannya. Kata saja dia. Atau contoh yang lain, ada kata yang tidak bisa berubah, misalkan harfun ila misalkan, ataupun ala, dia tidak akan bisa berubah-ubah meskipun diletakkan dalam sebuah susunan kata, dia tidak berubah-ubah, tetap ujungnya atau terakhirnya seperti itu. Maka dia disebut dengan istilah dalam nahwu mabni. Mabniyun atau berasal dari kalimat bina, mabni. Nah, sebagai konklusi atau rangkuman pembahasan kita kali ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya ilmu shorof itu dan ilmu nahwu sama-sama membahas tentang kata. Bedanya kalau ilmu shorof dia hanya membahas tentang perubahan kata-kata dari satu sigo ke sigo yang lainnya tanpa ada kaitannya atau tanpa diletakkan ke dalam sebuah susunan kata ataupun jumlah. Sementara ilmu nahwu membahas kata dalam kedudukannya, tentang kedudukannya, berkaitan dengan kedudukannya dalam sebuah susunan atau dalam sebuah jumlah. Tidak membahas perubahannya ini, tetapi membahas bagaimana kondisi dia ketika sudah diletakkan dalam sebuah kalimat atau jumlah. Bagaimana kondisi terakhirnya, berubah apa enggaknya. Itu adalah pembahasan ilmu saraf. Atau dalam pengertian yang lain biasanya dikatakan kalau ilmu saraf itu tidak membahas bila i'rabin wala bina'in. Bila i'rabin wala bina'in, tidak membahas tentang i'rab dan bina. Sementara kalau ilmu nahwu membahas tentang i'rab dan bina. Seperti itu. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum.